Minang untuk siang hari. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat siang pemirsa pandangan. Untuk mengawali perjumpaan siang hariko, kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kota Padang Panjang memastikan pasokan bahan makanan di dapur umum akibat bencana nan terjadi sebanyak 98 sekolah dialihkan proses belajar secara daring. Dan buletin Minang selengkapnya dibacakan De Aldila. Pemerintah Kota Padang Panjang memastikan pasokan bahan makanan di dapur umum untuk para pengungsi dalam kondisi aman serta mencukupi. Berikut laporan Nofri. Kota Padang Panjang memastikan pasokan bahan makanan di dapur umum untuk para pengungsi dalam kondisi aman serta mencukupi. Bantuan taruh mengalir ke dapur umum pemerintah Kota Padang Panjang guna memenuhi kebutuhan pangan para pengungsi nan dievakuasi dari kawasan rawan longsor serta banjir. Kapalo Bidang Pelayanan Penanganan dan Rehabilitasi Sosial PPRS Dinas Sosial Kota Padang Panjang Safriman Taib Kapatang menyampaikan suplai logistik datang dari berbagai pihak. Di antaranya anggota DPD RI Irman Gusman nan menyalurkan 350 kg bareh serta 22 dus mie instan. Dukungan lainnya berasal dari Basnas Kota Padang Panjang berupa 500 bungkus nasi langkok, SPPG Bukit Suruangan menyalurkan 2000 paket berisi roti, susu, snack, pisang, 138 kg toge. Bantuan juga datang dari Rumah Makan Sawah 9 sebanyak 70 bungkus nasi, Diniah Putri jauh 150 bungkus nasi, serta BPS Kota Padang Panjang berupa 20 kg bareh, 5 sak talua, dan 5 dus mie instan. Donasi serupa turut berdatangan dari berbagai unsur masyarakat. Safriman Taib menjelaskan dapur umum menyediakan makan pagi, siang, serta malam. Jumlah nan disesuaikan jo kebutuhan para pengungsi di lapangan. Kita memulai dapur umum semenjak adanya keluar Ikatan Darurat Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang pada tanggal 27 November. Kalau dapur umum ini kita lihat situasi di kondisi, tapi jelas tanggap darurat itu sampai 14 hari ke depan. Artinya biasanya kita standar kita untuk dapur umum ini kita SOP-nya 7 hari. Melihat kondisi masyarakat kita, apakah situasi cuaca masih memburuk seperti kemarin, tentu pengungsi tentu diharapkan akan berada di rumah pengungsian. Kalau seandainya pengungsi nanti sampai saat ini kita tercatat dapur umum itu 1072 orang. Itu pun yang asli yang mengungsi di 11 titik pengungsian yang ada Kota Padang Panjang. Safriman Taib juga mengatakan operasional dapur umum melibatkan Dinas Sosial Kota Padang Panjang, Tagana, PMI, Rumah Zakat Payakumbuh, OPD, serta relawan kelurahan. Dirinya menambahkan masyarakat nan ingin berpartisipasi dapat menyalurkan bantuan langsung ke dapur umum atau ke posko induk di gedung MSAVI. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menambah 6 dapur umum di Kecamatan Talamau sehingga total menjadi 25 dapur untuk mendukung penuh bantuan makanan kepada korban banjir dan longsor yang mengungsi. Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat Randi Hendrawan mengatakan sebelumnya jumlah dapur umum baru 9 balai
Saat ko sudah 25 dapur umum, swadaya dan mandiri. Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat Randi Hendrawan menambahkan bantuan makanan adonan dimasak di lokasi dan banyak donatur mengantarkan nasi atau kebutuhan lainnya. Banyak masyarakat dan ikut menyumbang sarato mengantarkan secara sukarela berbagai kebutuhan ke dapur umum sehingga warga terdampak banjir dapat terbantu. Akibat bencana yang terjadi di Kabupaten Agam, sebanyak 98 sekolah dialihkan proses belajar mengajarnya secara daring dan pemberian video pembelajaran. Informasi selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Dampak bencana alam berupa banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Agam juga menyebabkan rusaknya fasilitas pada 98 sekolah dan terputusnya sejumlah ruas jalan sehingga proses belajar mengajar tidak dapat berjalan secara maksimal. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam Andri Naldi menyebutkan akibat bencana alamku ada 22 TK PAUD, 61 SD dan 15 SMP yang terdampak atau akses jalannya terputus menuju sekolah tersebut. Terkait permasalahan itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran nomor 302.2/303/Distrik Strip 2025 tentang perpanjangan pengalihan pembelajaran dari sekolah ke rumah pada satuan pendidikan di Kabupaten Agam. Menurut Andri Naldi, surat edaran itu telah disampaikan pada Koordinator Unit Kerja Kecamatan, Pengawas Pendidikan, serta seluruh kepala sekolah tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dalam surat edaran itu disampaikan proses belajar mengajar siswa dialihkan secara daring atau pemberian video pembelajaran dan diperpanjang hingga 3 Desember 2025. Surat edaran itu sambung Andri Naldi diberlakukan pada sekolah yang terdampak bencana, sementara bagi sekolah yang tidak terdampak proses belajar mengajar dilaksanakan serupa biasa. Memang kita perpanjang 3 hari lagi sampai tanggal 3 karena masih ada sekolah kita yang terdampak yang belum bisa akses jalan ke sekolah. Jadi menyesuaikan bagi yang tidak terdampak ya enggak. Silakan. Dia ada di lapangan saya lihat ada yang sekarang mulai sekolah, ada yang memang libur karena sekolahnya masih belum bisa diakses gitu. Jadi sekolah kita yang terdampak itu jumlah 98 sekolah itu dari ada SMP, SD dan PAUD. Jadi SD itu yang terdampak itu ada 61 sekolah, SMP 15 dan PAUD 22. Terdampaknya itu ada bangunannya yang rusak dan ada yang akses jalannya itu terputus. Ya kan kita bukan meliburkan, tapi mengalihkan pembelajarannya ke rumah dari sistem pembelajaran lainnya. Andri Naldi mengingatkan pada seluruh kepala sekolah dan guru agar memaksimalkan pembelajaran melalui daring dan video call sehingga para siswa tidak tertinggal pelajarannya apalagi jelang berlangsungnya ujian semester pertama tahun ajaran 2025-2026. Apabila saat ujian semester nanti proses belajar mengajar di sekolah tersebut masih terkendala, akan dicarikan solusi penyelesaian di pemerintah Kabupaten Agam. Yudi Prama Agustino melaporkan. Badan Sar Nasional Kota Padang menurunkan 2 unit perahu karet ke Danau Maninjau untuk membantu mendistribusikan logistik bagi korban terdampak tanah longsor di Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Koordinator Lapangan Basarnas Padang, Atta Priyono, mengatakan 2 perahu karet yang diturunkan membawa logistik bagi korban terisolir terdampak tanah longsor di Nagari atau Desa Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya. Atta Priyono menambahkan, pendistribusian logistik ke Nagari Sungai Batang Tasabui harus melalui Danau Maninjau, di mana Danau Maninjau satu-satunya yang dapat mendistribusikan logistik ke Sungai Batang sehingga menurunkan perahu karet. Iko mengingatkan bahwa jalan menuju lokasi terdampak tanah longsor beberapa titik sehingga arus lalu lintas menjadi lumpuh. Taruna Tanggap Bencana atau Tagana siagakan ribuan porsi makanan dapur umum untuk 3 kecamatan selama masa tanggap darurat Kabupaten Tanah Datar diberlakukan. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Guna memenuhi kebutuhan dasar 3 nagari terdampak di Kabupaten Tanah Datar, Dapur Umum Kecamatan Batipua Selatan sadiokan ribuan porsi satiap harinya. Koordinator Taruna Tanggap Bencana Tagana Kabupaten Tanah Datar Alpansa ditemui RRI mengatakan ribuan porsi tasabui terdiri atas sejumlah makanan bergizi guna memenuhi asupan selama masa tanggap darurat diberlakukan di wilayahnya. Antara lain Kecamatan Batipua Selatan sebanyak 500 porsi, Kecamatan Sapuluh Koto 170 porsi, 100 sisanya untuk Kecamatan Rambatan. Sedangkan untuk menu yang disajikan, dikatakan Alpan terdiri dari olahan bahan makanan yang bergizi seperti jagung, tomat, jaguang,
tomai, talua, kan yang disajikan secara cermat jo terukur. Ini kami mulai 3 kecamatan. Oke. Satu kecamatan Selatan. Oke. Semua Batipu sama Sukoto. Yang paling banyak ini yang di Kecamatan Batipu Selatan. Kalau daerah Batipu bisa 500, kalau Sukoto 170, kalau sini sekitar 1.800. Ya. Ganti-ganti, ada telur, ada ikan, ada ayam, ada ikan kering. Ya. Dengan demikian harapan Basamo jajaran Tagana Kabupaten Tanah Datar Baharo agar penyaluran makanan bergizi melalui dapur umum dapat meringankan beban masyarakat di tengah masa tanggap darurat seperti kiniko. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alman Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kota Bukit Tinggi meraih 3 piagam penghargaan pada kegiatan launching piagam wajib pajak dan forum konsultasi publik tahun 2025 yang digelar KPP Pratama Bukit Tinggi. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nurmatias Katiko. Penghargaan diberikan kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dinilai sebagai wajib pajak instansi pemerintah dengan rasio pajak terbesar tahun 2025. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias mengapresiasi penghargaan yang diterima dan berterima kasih kepada KPP Pratama Bukit Tinggi atas sinergi dan alah tajalin. Ramlan menambahkan penghargaan menjadi motivasi bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan serta tata kelola pemerintahan dan akuntabel. Berita daerah dalam bahasa Minang. Berita daerah selanjutnya kami sampaikan besok pagi warna waktu Indonesia Barat. Salam Meksi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi